depan ini. Dan sistem ini beda dengan KPK. Kalau KPK itu orang korupsi kemudian ketangkep ya. Sistem ini adalah supaya orang itu jadi takut untuk korupsi. Ya, jadi pengawas. Pokok yang saya tahu beliau sudah menyiapkan sistem untuk itu, untuk mencegah bocor uang masuk, bocor uang keluar. Setahu saya itu mungkin nanti beliau sendiri yang mengumumkan mungkin ya. Tapi kan sebetulnya termasuk dengan makan gizi gratis aja kita tuh ada dari RAPBN aja kita sebetulnya sudah defisit. Iya, 600 T gitu betul. kan. Kalau misalnya maksimal kita akan nambah berapa lagi Mas Tauhid kira-kira? Ya hitung saja kalau sampai 400 kan hampir lebih dari 4 kali lipat ya. Otomatis kalau tambahannya 400 ya bisa sampai lebih dari 3% PDB begitu ya. Kalau 1% itu tambahnya sekitar 200 triliun, berarti kan 2% sendiri itu kalau sampai 400. Artinya yang lain asumsinya itu tidak kayak teris paribus atau tetaplah begitu. Nah khawatirannya mungkin itu bisa dicegah di bawah 3% PDB, tapi menggeser program-program prioritas yang lain itu yang kemungkinan Kementerian lembaga lain. Kementerian tapi lembaga lain. nomenklaturnya aja ini makin banyak. Ya itu apa yang mungkin harus menghemat belanja Kementerian lembaga? Ya tadi mungkin kalau usul Pak Derajat ya ningkatin pendapatan dulu gitu. Kalau pendapat naik ya mungkin belanjanya ditambah gitu ya. Solusinya memang meningkatkan pendapatan negara, itu solusinya. Jadi kalau pendapatan negara seperti sekarang bisnis as usual, ya mungkin akan berat ya. Tapi solusinya seperti yang sering saya sampaikan juga pernah saya sampaikan di sini, ada sumber pendapatan negara yang harusnya masuk tapi nggak terkumpulkan. Ini dari mana nih? Dari pajak yang sudah ingkrah ya. Itu waktu itu jumlahnya hampir 100 triliun. Ada sumber yang seharusnya bisa digali tapi nggak tergali. Bisa ada dari cukai, ada dari macam-macam. Informasinya ada pengurangan subsidi energi juga. Apakah dari situ pendapatan setahu negara? saya belum sampai, bukan pengurangan subsidi tapi supaya BBM bersubsidi itu jadi tepat guna. Tapi bukan pengurangan tepat sasaran, bukan pengurangan per se gitu ya. Tapi fokusnya lebih ke penerimaan negara. Makanya kan Pak Prabowo di salah satu program PHTC, program hasil terbaik cepat yang nomor 8 itu adalah pembentukan BPN untuk menaikkan penerimaan negara. Memang kuncinya, jantungnya di situ. Nah itu belum fix ya Pak? Maksudnya mungkin akan sedikit tertunda, tapi saya rasa pada akhirnya semuanya menyadari bahwa kita memang harus menggenjot penerimaan negara. Oke. Tapi kalau kenaikan PPN 12%, nah itu juga termasuk salah satu pendapatan kenaikan negara. Itu kan diputuskan melalui undang-undang dan harus diterapkan. Saya sebagai bagian dari koalisi pemerintah tentu harus mendukung itu. Tapi Derajat sebagai ekonom, saya berkali-kali menyampaikan di TV One, di tempat lain, kalau bisa PPN 12% itu ditunda, dievaluasi kembali. Karena apa? PPN 11% saja kita sudah merasakan dampaknya. Dampaknya deflasi 5 bulan berturut-turut, dampaknya pengangguran setengah menganggur naik 2,41 juta, kelas menengah drop sampai 9 juta, dampaknya sudah terasa. Ya mungkin 11% bukan 9 juta itu bukan karena 11% tok ya. Itu kan beberapa faktor. Tapi dampaknya sudah terasa. Nanti saya khawatir kalau 12% dampaknya akan lebih berat lagi. Jadi saya berharap teman-teman yang diberi amanat di perekonomian ya itu akan meninjau ulang. Tapi kita lihat saja nanti. Ya. Oke. Baik. Mas Tauhid tadi juga belum terjawab ya soal manfaat ekonomi multiplayer ini nantinya akan sebanding begitu dengan pengeluaran 71T kira-kira atau sebenarnya enggak terlalu signifikan sebetulnya yang didapat manfaatnya? Kalau kita anggap katakanlah modalnya 71, dampaknya sekitar katakanlah 20T, tentu dampak jangka pendeknya memang masih lebih kecil jauh ya. Tapi kan harapan tadi sebenarnya dalam jangka panjang, itu yang kemudian bisa mengencourage ekonomi jangka panjang sebenarnya. Karena itu memang kalau dilihat jangka pendek ya belum bisa kelihatan. Karena tadi larinya tadi yang manfaat ekonomi
jalurnya terlalu pendek ya, dari padi beras konsumsi habis gitu ya. Beda kalau industri yang dibangun, infrastruktur yang dibangun itu putaran ekonomi jauh lebih luas, multipliernya biasanya lebih tinggi dari satu. Artinya apa? Kalau kita modal 71 untuk industri atau untuk infrastruktur bisa lebih besar dari 71 triliun. Tapi karena ke konsumsi habis dimakan ya dampaknya biasanya lebih kecil begitu. Oke, baik. Kita masih menantikan ya bagaimana realisasinya. Oke, saya mungkin ke Bu Nina. Bu Nina, boleh digunakan mikrofonnya Bu Nina. Kalau Ibu sendiri mungkin tadi kan sudah disampaikan, ini nanti dimulai dari SD ya, tingkat SD, SMP, SMA ya Pak Derajat ya. Nah, kira-kira harapan Ibu sendiri melihat selama ini bekal-bekal anak yang belum memenuhi gizi lah ya, yang seharusnya diterima, apa menu yang menurut Ibu diharapkan dalam program ini? Menunya yang bagus tuh yang apa tuh yang lauk yang bisa disukai anak-anak. Kalau bisa menunya yang menarik gitu loh. Misalnya tidak misalnya ayam digoreng kan udah apa namanya, kalau ayam digoreng doang udah anak-anak nggak suka. Bervariasi, gitu. lah ya menunya, ya, mungkin gitu. ayamnya jangan digoreng terus jangan digoreng, gitu ya. dibuat nugget kan bisa tapi tidak banyak mengandung karbo, hanya sedikit pakai karbonya, bisa begitu. Mungkin dibuat nugget sehat. Nugget sehat. Handmade begitu ya, bukan iya. yang processed food ya. Ya seperti itu, karena pengalaman di rumah juga kita kan sebagai ibu rumah tangga ya, kita masak kalau begitu ya model-modelnya anak-anak tetap nggak suka, nyarinya keluar juga jajan. Maunya yang tampilannya menarik gitu. Oke, jadi dikemasnya juga Dikemasnya juga menarik. Apalagi untuk anak-anak SD. Untuk anak-anak. Nah, biasanya kalau sayur itu dimakan nggak sih Bu? Anak-anak rata-rata sayur nggak dimakan tuh. Rata-rata. Jadi mungkin harapannya harapannya diproses seperti di blender dengan lauknya, apa dengan ikan, apa dengan ayam, jadi nggak ketara kalau itu sayur seperti itu. Oke. Nah itu bisa jadi catatan juga itu buat pemerintah ya. Bagaimana nanti kemudian mengemas makanan ini untuk khususnya untuk anak SD. Anak SD supaya iya. anak SD kemudian bisa mengkonsumsinya dengan apa semuanya termakan lah yang sudah disediakan oleh pemerintah itu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita disediakan oleh pemerintah nih udah seperti itu, menunya udah sesuai lah 4 sehat 5 sempurna. Tapi hanya dipilih-pilih cuit-cuit yang mereka suka aja, kan sayang ya mubazir kebuang ya. Kayak gitu. Atau mungkin Bu Nina sendiri sudah anaknya sudah masih ada yang sekolah? Sekolah ada yang SMP. Nah, yang SMP selama ini bawa bekal? Ada yang bawa bekal, ada yang nggak mau. Alasannya nggak mau? Suka jajan lah gitu. Kadang-kadang pulang sekolah juga maunya beli-beli jajanan seperti seblak apa gitu. Kadang-kadang aduh aku udah capek masak. Anak-anak sukanya jajanan. Makanannya justru tidak sehat. Tapi iya. dengan ada ini gimana? Ibu merasa diringankan nggak beban pengeluarannya mungkin? Yang harusnya masak kan tadi, kemudian ini bekal, kemudian disiapin gitu. Diringankan. Jadi merasa lebih ringan beban pengeluarannya untuk hari-hari ya. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kita akan kembali membahas, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.